Kan kata Nabi ada yang dikatakan syahid tapi dia tidak ikut berperang kan ya. Ada 5. 1, seorang wanita yang wafat saat proses melahirkan. Selama dia beriman dan tidak melakukan dosa besar, syahid. Yang kedua, al-gharik, orang yang mati tenggelam. Sama Pak, orang yang mati tenggelam itu kalau dia beriman dan tidak melakukan dosa besar, maka dia dikategorikan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Yang ketiga adalah al-harik, orang yang mati terpanggang, terbakar. Selama dia beriman dan tidak melakukan dosa besar, maka dicatat sebagai orang yang syahid. Dan yang keempat adalah orang yang tertimpa reruntuhan saat sedang menjemput rezekinya. Jazakallahu khair. Saat sedang menjemput rezeki, seorang suami yang bekerja sebagai tukang kemudian tertimbun gitu ya, atau tertimpa bangunan. Dan ini berlaku juga buat yang lain. Orang yang hari ini menjemput rezekinya dengan menjadi driver online misalnya, ternyata di tengah jalan Allah cabut nyawanya karena kecelakaan atau karena apapun itu, maka ini pun dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Dan yang kelima adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu dekat banget Pak dengan syahid, dekat banget. Jadi kalau mau berdoa, kalaupun ternyata kita tidak bisa mati syahid di medan jihad, paling tidak kita bisa meninggal dalam keadaan syahid di majlis ilmu. Mau Pak meninggal dalam keadaan syahid? Jawab Pak. Mau meninggal dalam keadaan syahid? Saat apa? Tenggelam, terbakar, atau saat sedang menuntut ilmu? Saat sedang menuntut ilmu. Tapi jangan yang hari ini. Pasti kelihatan wajah-wajahnya. Jangan hari ini Ustaz. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan dari beliau berkenaan dengan 5 syarat kebahagiaan? Ingat, kalau para ulama atau pesan dari Nabi ataupun para sahabat ketika menyampaikan 5, 3, 10, 9, ini bukan menjadi batasan ya jamaah sekalian, bukan menjadi batasan. Berarti kalau udah ini berarti yang lain nggak ada, nggak juga. Samalah seperti halnya kalau meninggal anak Adam maka terputuslah semuanya, kan gitu ya. Sering dengar kan apa kata Nabi? Idza matal insan, atau dalam riwayat lain idza mata ibnu Adam. Kalau seorang manusia itu meninggal atau Bani Adam itu meninggal, in qata'a amaluhu kulluhu, maka terputuslah semua amal kebaikannya kecuali 3. Nah 3 ini bukan batasan, bukan. Ya 3 ini hanya sebatas ini loh, garis besarnya cuma 3 yang nggak bakal putus. Yang disebutkan amal jariah, gitu kan, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Di sini belum ada nih kaum muslimin yang mendoakan, karena memang adanya di hadis yang lain. Sebagaimana sabda Nabi, ketika kalian masuk ke kuburan maka ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena itu bermanfaat buat mereka kata Nabi. Itu doa. Makanya para khotib di atas mimbar dia akan menengadahkan kedua tangannya atau hanya sebatas mengangkat jarinya seperti ini sambil berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.